Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'id. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Wa qala ta'ala ayatan fi ayatil ukhra, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu 'udrin jawadin mustakbir. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah yang beri sumber dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga kita bersama akhlak mahbub Ustaz Muhammad Salihin, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua, para sesepuh, para hujaj yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin. Tentunya tidak bosan-bosannya kita selalu memanjatkan puja-puji serta syukur kepada Allah, karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah, setiap energi kita, tenaga, pikiran, waktu kita semuanya bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang sempurna di mata Allah. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat dari beliau, yang bagi umatnya ketika membaca salawat kepada beliau maka ada malaikat yang tidak sanggup menghitung rahmatnya Allah. Saking banyaknya rahmat Allah diberikan kepada orang yang membaca salawat kepada Rasulullah. Jadi ada malaikat yang bisa menghitung berapa jumlahnya hujan turun ke bumi. Setiap tetesnya itu malaikat mampu menghitungnya. Tapi ada rahmat Allah yang ketika umat Nabi Muhammad bersalawat kepada beliau, malaikat itu tidak mampu menghitung rahmat Allah saking begitu banyaknya. Diberikan kepada siapa? Yaitu kepada umat Nabi Muhammad yang bersalawat kepada beliau. Maka pantas orang yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad, dia hidupnya memperoleh ketenangan jiwa, memperoleh kenikmatan, memperoleh kemudahan segala urusan,
keberkahan dalam segala hal, juga tentunya mendapatkan ampunan dari Allah, kemuliaan dari Allah, kecintaan dari Allah dan kecintaan dari Nabi Muhammad. Kalau sudah dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad, bisa dipastikan yuhibbukumullah, dicintai sama Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, orang yang dicintai Allah, dicintai Nabi Muhammad, diampuni dosanya oleh Allah. Kalau sudah dapat ampunan Allah sendiri, maka tidak ada balasan, tempat yang layak, yang pantas ilal jannah, kecuali surganya Allah. Ya surga dunia, surga akhirat. Ini yang kita minta kepada Allah. Kehidupan yang sesaat di dunia ini kita memperoleh hasanah, sa'adah, memperoleh kebaikan dan kemuliaan dari Allah. Maka jamaah rahimakumullah, istiqomahkan kita terus bagaimana supaya dicintai Allah, dicintai oleh Rasulullah. Tidak ada amalan semua itu kecuali ada pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ta'ana, kami dengar, kami taat ya Allah. Tidak ada alasan dengan kesibukan yang kadangkala dunia ini, kata Nabi, banyak orang yang lalai dengannya. Karena saking asiknya dunia, memang zahir, nampak, musyahadah, terlihat. Makanya banyak orang berlomba-lomba mencintai dunia, cuman kadangkala berlebihan. Cintailah dunia sekedarnya, sewajarnya. Kalau kata Imam Ghazali, cinta dunia jamaah rahimakumullah cukup hanya di tangan, jangan di hati. Kalau cinta di qalbu kita, di hati kita, khusus untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang akan kita bawa nanti di saat kita menghadap Allah. Kalau Allah dan Rasulnya sudah cinta kepada kita, insya Allah malaikat Israel pun juga kalau nyabut nyawa kita dengan penuh kemuliaan, penuh penghormatan, dengan lembutnya roh kita diangkat oleh malaikat Israel dan ditempatkan di tempat yang iliyin, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kitab itu jamaah rahimakumullah, ruhnya orang saleh disimpan di kain yang hijau, diangkat ke langit. Subhanallah, diistimewakan oleh Allah. Pada langit yang pertama, nih ruh siapa ini? Cakep banget. Ruh kedua begitu pun, terus sampai ruh itu naik ke langit yang ketujuh, dihormati oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi ruh yang banyak dosa, banyak maksiat, maka langit pun juga menolak hadir. Jangankan langit sampai langit 7, langit pertama aja malaikat udah nggak mau dilewati oleh ruh yang membawa dosa, banyak maksiat, sehingga tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah kita pentingnya ibadah hadirin, supaya dirahmati oleh Allah. Tafarraq li'ibadati, sibukkan dengan ibadah kepadaku, kata Allah. Amla'u bil ghina, maka Allah akan cukupkan diri kita dengan kekayaan lahir dan batin. Wa yadaka rizquh, maka rizkinya tangannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Min haitsu la yahtasib, dari arah rizki yang tidak disangka-sangka. Makanya kalau kita jemaah rahimakumullah disibukkan dengan ibadah, maka diantaranya manfaatnya sofat fikruh, akan dibersihkan pikiran kita. Pikiran kita nggak negatif, pikiran kita ini positif aja sama Allah. Husnudzon aja sama Allah. Itu yang membuat hati kita tenang.
Kenapa hati kita ini galau, gelisah? Karena suudon. Kalau sudah suudon sama Allah, suudon sama makhluk Allah, yang ada adalah galau, gelisah. Tapi kalau husnudon, baik sangka sama Allah, baik sangka sama sesama manusia, maka yang ada adalah punya jiwa mutmainah, jiwa yang damai. Sofat fikruhu, dibersihkan pemikiran yang tidak-tidak. Kalau kita terus istiqomah dalam kebaikan, raqa qalbu, dientengin hati kita ini untuk banyak zikir kepada Allah. Kalau sudah lisan kita sibuk berzikir kepada Allah, maka otomatis hadirin mata pun juga ikut ingat kepada Allah, telinga pun ingat kepada Allah. Semua anggota tubuh kita, darah yang mengalir, energi yang ada pada tubuh kita tertuju kepada zikrullah, ingat kepada Allah. Itu yang membuat jiwa kita ini damai. Maka kalau jiwa kita tenang, raqa qalbu, akan enteng diajak ketaatan kepada Allah. Salat malam enggak berat, kumpul sama orang-orang baik juga ngaji seperti ini enggak berat. Di dalam Al-Quran hadirin, dalam surah Al-Kahfi ayat 28, Allah memerintahkan, bismillahirrahmanirrahim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu, kumpul dengan orang-orang yang selalu berdoa pada Tuhan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu pagi ataupun di waktu sore. Kita mau kumpul dengan orang-orang yang ingat kepada Allah, yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengajarkan doa Allahumma ja'alni, kalau diri kita Allahumma ja'alna julusan salihan. Kita minta, ya Allah berikan kemampuan biar bisa duduk sama orang-orang baik. Karena enggak gampang hadirin kumpul duduk sama orang-orang yang ingat sama Allah. Orang yang duduk bareng-bareng ngaji tentang bagaimana itu isi kandungan Al-Quran, isi kandungan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada mujahadah, nggak ada keinginan yang kuat, berat Pak duduk 1 jam seperti ini. Mungkin lebih milih enakan di rumah ketimbang duduk di pengajian. Tapi kalau sudah kita ini udah benar-benar paham, yakin dan menikmati keutamaan duduk di majelis ilmu dan merasakan berkahnya kita dalam ibadah kepada Allah, kita enggak mau ketinggalan kecuali kita ikut ambil bagian. Maka insya Allah yang kita dapat adalah hafadzul malaikah, kita kumpul dengan malaikat, wa ghasiyatuhumur rahmah, diliputi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dirahmati Allah, kumpul dengan para malaikatnya Allah, didoakan oleh para malaikat Allah, maka insya Allah apa yang kita inginkan, yang kita harapkan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu keinginan duniawi dan keinginan ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Orang yang dia istiqomah dalam kebaikan, di samping dibersihkan pemikirannya, dientengin hatinya untuk banyak berzikir kepada Allah, selanjutnya wa it'amut ta'am, gampang pengen ngasih orang yang dalam kondisi butuh. Jadi hadirin, orang yang suka bersedekah itu refleks daripada buah iman kita kepada Allah. Jadi pengennya berbagi aja, pengen ngasih bareng-bareng nikmatin rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena meyakini bahwa ketika kita menyenangkan orang lain, berbagi dengan orang lain, lalu ada bangga, ada senang, ada bahagia, ini sesungguhnya kita memperoleh daripada keistimewaan dari Allah. As-sakhiyul qaribu minallah. Orang yang suka berbagi itu dekat dengan Allah.
qaribu minan nas, dekat dengan manusia. Qaribu minar rahmah, dekat dengan kasih sayang Allah. Orang suka berbagi disayang sama Allah dan disayang oleh semua makhluk Allah. Apalagi kita mohon maaf, tidak hanya kepada manusia hadirin, berbagi dengan hayawan. Kita lihat ada kucing di rumah kita, kita kasih makan yang bukan sisa. Kadang-kala mohon maaf, kucing aja sampai kagum sama kita. Bukan kagum karena senang, tapi benci sama kita. Gedeg banget Pak, ini kucing mohon maaf, di bawah meja nungguin kali kebagian daging Pak. Emang dasar orang bakhil. Itu ikan ayam apa namanya, ikan apa tuh yang enak itu Pak, ikan laut, ikan kakap Pak, bener-bener dipresto. Iya, dipresto bener-bener hadirin, dipres. Iya, biar tulangnya juga jadi daging hadirin. Itu masya Allah, dari kepala empuk hadirin, sampai ekornya empuk, sampai tulangnya empuk. Itu kucing di bawah kapan bagian saya, nunggu setengah jam kata kucing. Itu dongkol banget hadirin. Kalau kita menyayangi makhluk hadirin, kata Nabi Muhammad, irhamu ma fil ardi yarhamukum ma fis sama. Siapa orang yang menyayangi makhluk di bumi, berarti ini umum, maka akan disayang oleh makhluk yang ada di langit. Jamaah rahimakumullah, dulu ada cerita, mungkin Bapak pernah dengar, ada seorang yang memang dia benar-benar berharap kepada Allah, mudah-mudahan mengamalkan hadis tadi itu. Kalau kita menyayangi makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit, berarti makhluk yang ada di langit diantaranya adalah para malaikat Allah akan menyayangi kita. Bisa bayangin, jangankan para malaikat Allah, satu malaikat Allah mewakili dari malaikat yang lain sudah sayang kepada kita hadirin. Bisa dipastikan kita mendapatkan doa yang mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena doanya malaikat tidak akan ditolak oleh Allah. Ini kalau malaikatnya banyak gimana? Jamaah rahimakumullah, ibu-ibu tadi ngerasa memang anak-anak udah pada masing-masing kehidupannya. Dia seorang, mohon maaf, orang yang ditinggal suaminya udah lebih awal meninggal. Kebetulan ini alhamdulillah seorang nenek tadi, dia punya warisan dari suaminya untuk menghidupkan daripada menghabiskan sisa hidupnya. Di samping bisa beribadah kepada Allah, juga ingin membahagiakan kepada manusia, juga terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk ngamalin it'amul ta'am, ngasih makan kepada siapa saja. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata ibu tadi berangkat ke pasar Pak, di samping ngasih, kadang-kala mungkin lihat ada orang dia butuh dikasih, para musafir dikasih, para duafa, fakir miskin, anak yatim dikasih. Seorang ibu tadi ngasih ikhlas karena Allah. Termasuk setiap pagi amalannya, subhanallah, beliau ke pasar itu beli ikan Pak, khusus buat ngasih makan kucing. Pak, beli ikan, dibungkus lah. Subhanallah hadirin, itu pas lewat mau pulang, mesti ini bukan untuk dirinya, tapi kucing tadi dipanggil, cing cing cing, mesti kucing pasti datang Pak. Kalau ada umpan kucing walaupun jauh mesti datang. Dikasih makan itu kalau mau ngomong, makasih, makasih, seneng Pak. Ya rahimakumullah, ketika dikasih makan itu kucing, awalnya satu Pak, dia datang satu temennya, romanya ngaji, ya kucing tadi ngajak teman-temannya, karena tiap hari nih ibu-ibu tadi sering ngasih makan, romanya ngabarin teman-teman yang lain, besok kita ke sono yuk, ada ibu-ibu baik hati banget. Gitu kalau bahasa ini ya gitu. Iya, pasti dikasih dia sama dia mah. Itu jamaah rahimakumullah, kucing udah nunggu hadirin. Yang tadinya 2 itu bisa 10. Bahkan dikasih makan lebih banyak, ibu tadi lebih seneng ngasih makan. Allahu Akbar Pak. Sampai puluhan itu dijamin nama ibu tadi. Dan tidak putus rezekinya, tidak kurang rezekinya,
Karena apa? Melalui wasilah mengasihi sayangi makhluk Allah, rezekinya juga akan ada. Sebenarnya itu rezekinya kucing, wasilah dia. Allahu Akbar. Singkat cerita, ini kisah nyata hadirin. Ya ada di cerita ini ya dari ulama, ada di negeri jamaah yang sering taklim di sana. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya singkat cerita seorang ibu ini dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, lalu jamaah rahimakumullah, ini instingnya binatang. Makanya dalam kitab itu ada namanya hidayah, itu ada hidayah itu fitriyah. Di antaranya insting binatang itu juga ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nyayang binatang, binatang sayang sama kita, itu insting hidayah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rupanya kucing-kucing tadi sayang betul sama nenek tadi. Jamaah rahimakumullah, ini ada berita duka, berjalannya waktu nenek meninggal dunia. Ketika nenek meninggal dunia, jamaah rahimakumullah, kucing ngabarin teman-teman yang lainnya, ikut sedih jamaah rahimakumullah. Si Pulana meninggal dunia. Ketika itu nenek tadi setelah selesai prosesi daripada kifayahnya, habis disolatkan, dihantarkan ke makam, itu kucing pak antri di belakang ikut takziah, ikut ke kuburan nenek tadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berbaris di belakang itu para kucing, menyaksikan bahwa orang yang sayang kepadanya sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara naluri ya kan, fitrahnya hayawan tadi juga merasa kehilangan. Apakah ada lagi seperti nenek itu yang sayang kepada kita semua? Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ke situnya Allah tunjukkan orang yang sayang kepada makhluk Allah di bumi, maka sama juga ada timbal balik, makhluk tadi akan menyayangi kita. Tentunya insya Allah akan ada doa kebaikan buat dia. Kita mungkin sering dengar jamaah rahimakumullah, mohon maaf, jangankan tadi yang namanya kucing, wong kita muliain ya kan makhluk yang najis kategorinya, yang najis dan haram, ya kan. Ketika kita memuliakan memberi minuman kepadanya, seorang wanita tadi, mohon maaf jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini sebenarnya orang yang banyak dosanya, tapi karena memuliakan binatang walaupun itu najis, karena ada sayang dalam hatinya, dia ngasih minum. Hadirin, wanita tadi mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala karena sayangnya kepada makhluk Allah. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka biasakan kita untuk senantiasa menebarkan ya manfaat untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, kalau kita senantiasa senang dalam kebaikan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan pilih ya yamshi, langkah kita ilal khair ma'al jamaah, kepada kebaikan dan suka kumpul dengan orang-orang yang suka melakukan kebaikan. Jadi langkah kita ini akan gampang untuk dibawa langkahnya ke tempat-tempat perkumpulan yang baik. Ini yang kita minta jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tadi memang ini semua pilihan dari Allah. Kita bisa melakukan kebaikan ini karena memang ya anugerah, taufik, inayah, hidayah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana tadi Allah Subhanahu wa taala, sabarlah. Jadi emang kudu sabar, Pak. Kalau kita melakukan kebaikan ini kudu sabar. Ya. Sabarlah dirimu kumpul dengan orang-orang yang selalu berdoa ya kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi atau sore. Maka memang kita harus istiqomahkan, kita dawamkan, Pak. Karena saat-saat mustajabnya doa itu ya diantaranya tadi ya menjelang maghrib. Saya baca dalam kitab itu hadirin, ada orang yang dosanya zaman dulu gitu kan segitu mungkin banyak, amalan fardu ataupun sunat sering ditinggal.